Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu, damai sejahtera buat kita semua. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya Indonesia? Panas dinginkah di Indonesia Desember atau hujan? Semoga diberikan kesehatan. Semoga dilancarkan rezekinya bagi Anda yang ada di Indonesia. Oke, saya menerima teleponan sangat banyak sekali dari beberapa mbaknya. Oke, saya akan informasikan buat kalian yang ada di Indonesia yang sudah masuk PT, yang tidak ada kerjasama dengan saya. Ya, jadi sekali lagi, buat kalian yang saat ini ada di PT, sudah masuk PT, bukan saya yang rekomendasi PT-nya, saya itu tidak bisa mencarikan majikan kalian. Kok bisa, Miss? Iya, kan karena kalau satu PT itu kerjasamanya macam-macam, beda-beda. Jadi, kita itu tidak bisa langsung kamu dari PT A, saya ada majikan buat kamu. Saya tuh harus term and condition, Mbak. Jadi ada sesuatu yang perlu saya lakukan. Harus minta copnya mereka, harus minta persetujuan mereka dulu. Dan pastinya dengan membayar. Membayar yang saya tidak tahu harganya lebih mahal atau harganya lebih murah dari perusahaan saya. Dan bukan berarti kalian bilang, nanya sama PT-mu, masuk agent ini boleh nggak kalau ada majikan? Ya mereka pasti bilangnya boleh. Tapi masalahnya kalau kalian sudah masuk PT-PT tersebut, saya tidak bisa membantu apa-apa. Saya tidak bisa memberikan bantuan apapun. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau kalian sudah masuk PT lain, bukan saya yang merekomendasikan, saya itu tidak bisa membantu apa-apa. Saya tidak bisa membantu kalian dapat majikan dari saya karena saya butuh data kalian semuanya. Dan saya ada beberapa PT yang menghubungi Anda. Itu adalah Mbak Rida, Pak Indra, Pak Andre. Itu jadi 3 orang ini yang saya percayakan untuk menghubungkan saya. Saya pribadi ya. Kalau perusahaan saya sendiri Bandung itu besar juga, di mana PT-PT Bandung juga punya PT lain, di mana PT-PT itu saya kurang begitu mengenali ya. Jadi sekali lagi saya tidak begitu mengenali dengan PT-PT yang ada di punyanya Bandung sendiri. Jadi saya tuh bekerja sama dengan 3 orang. Ini bisa dibilang bosnya langsung ya, Pak Andre, Pak Indra, Mbak Rida. Jadi 3 ini. Jadi kalau buat kalian yang nomornya saya berikan atau Pak Sandro yang memberikan, itu adalah dari 3 orang itu. Dan seandainya kalian ada di Indonesia sana masuk ke PT saya dan kebetulan tidak bisa saya ambil di perusahaan saya, nggak usah khawatir. Karena saya punya data kalian. Saya itu punya data kalian di mana dari PT Indonesia itu akan menyerahkan datanya ke saya juga. Jadi data-data kalian, walaupun kalian di Hong Kong sini dengan agen lain, saya itu masih ada data kalian. Di mana kalau terjadi sesuatu dengan kalian, saya bisa bilang kontrak kalian itu tidak akan dikunci. Kok bisa, Miss? Apakah saya bisa pindah ke temannya, Miss? Bisa. Bisa. Karena saya kan ada terkonek sama PT yang ada di Indonesia. Jadi kalau kalian masuk PT 3 ini dan kebetulan kurang bernasib baik, saya tidak bisa membantu kalian mencarikan majikan. Apakah Miss Yuni masih bertanggung jawab? Halo, sebentar, tanggung jawab yang gimana dulu? Oke? Ya, tanggung jawab ngasih makanan yang ada sih kopi di sini. Maksudnya adalah kalau kalian ada masalah, kalian bisa tetap mencari saya dan kalian masih bisa pindah ke saya. Jadi itu kelebihannya kalau masuk PT saya, di mana saya sendiri yang akan menindaklanjutin di sini. Saya tidak ingin dengan agent saya ini, Miss, boleh. Tapi kalian harus melaksanakan kewajiban kalian, baru kalian mendapatkan hak kalian. Ya kalau masalah potongan gaji atau apapun Indonesia itu saya tidak ikut campur ya. Karena saya sendiri bukan calo dan bukan sponsor. Jadi saya cuma mengenalkan kalian ke 3 PT ini, di mana kalian kalau ada masalah suatu saat nyampe di Hong Kong, sebelum 1 tahun terjadinya interminit atau bagaimana, itu saya itu pegang data kalian, di mana saya bisa bantu kalian untuk proses pindah ke agen lain, ke agen saya gitu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, ingat, jika Anda sudah masuk PT lain, bukan saya yang merekomendasikan, berarti kalian nggak bisa saya carikan majikan di tempat saya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi kalian yang sudah masuk PT saya di 3 PT ini dan kalian tidak mendapatkan majikan dari saya, nggak usah takut. Saya ada tetap di belakang kalian karena saya pegang data kalian.
Intinya saat kalian masuk PT saya harus ingat, saya dari Miss Uni, yang di YouTube itulah, yang di Facebook itulah, atau apapun, atau dari Miss Uni Bandung. Jadi terserah kalian mau menyebut nama saya atau tidak, terserah. Karena sekali lagi dari PT itu cuma merekod aja. Kalau ada apa-apa, oh ini anaknya Miss Uni, oh ini anaknya Miss Uni. Kalau kalian bilang, nggak mau deh, saya datang sendiri ke PT ini. Jadi kalau giliran ada masalah, PT itu nggak ada suratnya dikasihkan ke saya. Karena setiap anak yang terbang dari PT-PT saya, walaupun nggak masuk ke agent saya itu punya datanya. Saya itu punya rekapannya. Bahkan saya punya data kalian di mana sewaktu-waktu kalian ada masalah, saya bisa bantu kalian lebih cepat lagi. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, kalau sudah masuk PT, enjoy aja. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung. PT-mu pasti bertanggung jawab. Karena saya sendiri jujur kewalahan. Saya sendiri jujur nggak mampu menghadapi sendiri. Karena itu ada Mas Andro yang backup saya, ada anak saya yang backup saya. Jadi biar saya itu balance. Karena kalau semua orang nanyain harga tiket ke saya, wah nggak bisa saya. Terus yang curhat siapa? Bener tidak? Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya tidak tahu bagaimana kerjasama dengan PT-PT yang lain atau sponsor-sponsor yang lain. Sekali lagi saya kurang tahu. Saya hanya tahu mencarikan majikan, dan kalau kalian ada masalah saya ikut campur itu aja. Kalau kalian adalah anak buah saya. Dan kalau ada kata-kata saya yang kadang-kadang kepreset ataupun ada kata-kata yang nggak enak didengar, sekali lagi saya minta maaf. Namanya orang, saya juga punya bad mood. Ya dari video saya yang 1000 mungkin ada 1 atau 2 yang menyakiti kalian secara sengaja atau tidak sengaja. Jujur saya minta maaf, Mbak. Karena ya kadang-kadang kan mood seseorang itu swim-swim, walaupun badan dan batin saya itu saya selalu mencoba menselaraskan. Setiap pagi mencoba berserah diri, berdoa sama Tuhan, tapi kadang-kadang energi negatifnya tuh kuat juga masuk ke tubuh saya. Jadi mohon dimaafkan. Mohon belas kasihan dari kalian juga, karena saya manusia biasa. Saya sudah mencoba semaksimal mungkin. Kalaupun saya masih kepreset dengan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang judes banget. Ingat, ini logat saya. Bukan saya marah, bukan saya emosi, tapi ini adalah gaya saya berbicara. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa Miss Uni itu judes, logat ya Mbak ya. Gimana sih logat? Kalau orang Jawa kan halus banget gitu loh. Dan kalian harus paham bahwa saya itu dibesarkan dari beberapa ras. Dimana ras Madura juga masuk di saya. Kalau orang bilang Madura kasar-kasar, saya cuma berpikir sebenarnya enggak. Karena saya sendiri hidup di lingkungan Madura juga gitu loh. Di Maduranya. Jadi secara langsung dan tidak langsung saya itu bukannya pinter bahasa Madura ya. Saya tuh ngerti kalian ngomong bahasa Madura, cuman saya nggak bisa ngucapin. Nah ini. Jadi kalau kalian bilang saya itu judes, saya itu kasar, saya itu nggak jelas. Saya tumbuh besar di berbagai ras, tumbuh besar di kehidupan berbagai agama, dan tumbuh besar di berbagai lingkungan, di mana mau tidak mau, suka tidak suka akan memengaruhi gaya hidup saya. Dan pendidikan dari keluarga, ibu saya itu kasar banget loh. Saya bisa bilang gitu. Salah bener gitu dikepuk dikit. Tapi saya tahu dia itu menyayangin anak-anaknya. Jadi buat mbak-mbaknya yang mengatakan bahwa saya itu judes, ketus, atau apapun, ini style saya sudah mencoba banget, udah menurunkan hati. Yuk kadang-kadang kayak ketus gitu loh Mbak. Jadi saya minta maaf. Terima kasih yang sudah komen dan mengingatkan. Di atas langit masih ada langit, Miss Uni, jangan sombong-sombong. Iya Mbak, sudah enggak Mbak, sudah ini udah tak turunin. Ini dulunya jengat segini Mbak, ini dulunya jengat segini. Tapi ini sudah tak turunin dikit-dikit ini. Makanya sekarang batuke kan ombo, makanya wis tak turunin ini emosinya. Jadi nggak tahu mau ngomong apa lagi, karena saya tahu dari beberapa netizen bilang ngomongnya yang sopan dong, ngomongnya yang kalem dong. Saya nggak bisa. Jadi saya ceplos-ceplos kalau ada yang tersinggung, ada yang terluka dari kata-kata saya atau gaya bicara saya minta maaf. Begitu juga dengan gaya suami saya.
yang sedikit sopan itu anak laki-laki saya, karena anak laki-laki saya dibesarkan oleh mertua saya. Jadi mertua saya lemah lembut, tapi kenyataannya suami saya kasar. Jadi suami saya dibesarkan dari mereka, tapi beda antara suami saya dan anak saya itu beda, didikannya itu udah beda. Suami saya tuh kasar loh, bahasa-bahasanya tuh kasar banget. Apalagi dia sekarang bekerja di pasar ya. Jadi tahu sendiri orang pasar ngomongnya kasar-kasar gitu. Padahal dulu dia masih kerja di restoran, nggak seperti itu gitu. Ini adalah membuktikan bahwa lingkungan mempengaruhi, tapi tergantung dari diri kita sendiri. Saya sama suami saya itu kehidupannya ya apa ya? Kasar juga sih. Anak saya cuma bisa ketawa, senyum gitu aja. Saya nyuruh anak saya tuh tegas. Tapi dia nggak bisa. Anda bisa saksikan dia di kos WB sana. Gaya dan modelnya tuh lembek gitu loh. Beda sama yang cewek malah kasar. Aduh, pusing aku kebalik. Harusnya yang cewek yang lembut, abangnya yang kasar. Ini enggak. Ceweknya yang main pencaksilat, PSHT, pokoknya ya enggak ada aktivitas apapun. Ya, sekali lagi perbedaannya adalah adiknya ada di Indonesia dan abangnya ada di sini. Mereka sekali ketemu dan jarang sekali, dan waktu kita tidak bersama. Jadi satu-satu, background juga beda. Ya berdoa aja mereka baik-baik aja, atau pertukaran tempat suatu saat. Saya kurang tahu ya. Karena anak saya pribadi itu tidak suka di Hong Kong, dan anak laki-laki saya tidak suka di Indonesia. Tapi sekarang kayaknya sudah berbeda karena sekarang abangnya mau pulang Indonesia tapi adiknya mau ke Jepang. Wah, saya nggak tahu ini yang mana satu. Tetap aja saya mau tidak mau siap untuk kehilangan kedua-duanya, karena mereka sudah tumbuh dewasa, mereka punya pilihan hidup sendiri-sendiri. Bahkan si abangnya ini bilang mau pulang Indonesia cari istri, bukan cari pasar. Tapi si adik bilang dia mau ke Jepang kuliah, tapi sama Simba, sama bobonya nggak boleh. Jadi sekali lagi, kalau perbedaan background memang seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya minta maaf sekali lagi, saya minta maaf atas kata-kata saya yang kasar, atas kata-kata saya yang judes, atas logat saya yang nggak jelas. Jadi mohon dimaafkan. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, dan bye-bye.